mahasiswa harus mengkontekkan dia dengan kehidupan dia di masyarakat dulu. Misalnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja Anda berada, kali ini kita bertemu lagi di acara podcast Pojok Tarbiyah, media berbagi dan menginspirasi. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Haji Rajasa Mu'tasim MSI. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan dalam jangka dekat ini beliau akan purna tugas sebagai ASN, aparatur sipil negara, dan kali ini kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan pengalaman beliau dan kita sharing bersama dan pesan-pesan apa yang bisa Bapak Rajasa berikan kepada kita sebagai media belajar kita bersama. Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam. Sehat Pak Raja ya? Alhamdulillah. Wah, sehat. Semakin tampak muda menjelang pensiun Pak. Oke, Pak Raja. Pak Rajasa ini menjadi dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah ini sejak tahun 1986 Pak ya, sampai 2021. Kalau saya hitung itu ada 35 tahun Pak ya. Waktu 35 tahun memang tidak sebentar ya, lama sekali, bahkan hampir separuh hidupnya itu mengabdikan untuk mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Nah, kita mau belajar Pak, bagaimana pengalaman Bapak bisa ceritakan waktu dulu jadi mahasiswa, kemudian atau profil yang saya baca dari Bapak ini adalah alumni pesantren ya di Pabelan waktu itu, dan prestasinya luar biasa, kemudian sampai kepada UIN dan kemudian menjadi dosen. Bisa berbagi Pak itu? Iya, terima kasih Mas Makali. Jadi saya masuk UIN waktu itu masih IAIN itu tahun 1978. Pak ya? Wah, saya belum lahir Pak itu Pak. Ya, udah lama sekali. Jadi waktu itu UIN masih dalam posisi di stigma oleh pemerintah sebagai sarang para oposan terhadap pemerintah Orde Baru gitu ya. Sehingga banyak sekali mahasiswa yang ditahan, mahasiswa yang ditangkap, dan demo-demo hampir setiap hari terjadi waktu itu. Tapi intinya bukan di situ, bahwa saya waktu itu mahasiswa yang datang dari pesantren, dari kampung ke UIN, merasa sangat inferior melihat kakak-kakak kelas sudah demikian beraninya menghadapi aparat pemerintah, lalu berani berjuang dan lain sebagainya. Nah, saya ini bukan mahasiswa aktivis di kampus. Kegiatan saya lebih banyak di luar kampus, karena saya masuk di IAIN itu modal berani saja. Semangat Pak ya? Modal semangat. Begitu saya dianggap selesai di pesantren, teman-teman pada melanjutkan kuliah, saya juga harus kuliah. Tapi saya tidak punya modal ya, tidak punya uang, karena kebetulan kedua orang tua saya sudah wafat ketika saya masih kecil. Pokoknya saya mengalir aja, ikut teman-teman, nanti yang terjadi apa saya tidak tahu. Pokoknya ikut, dan sampai di sini pas terjadi demo itu, kemudian ada senior yang merangkul saya, "Adik mau daftar ke IAIN?" "Iya," saya bilang gitu. "Ayo ikut saya." Dipandu, dibawa ke Tarbiyah. Jadi saya waktu itu juga tahu mau masuk apa. Fakultas kan gitu. Apa nggak tahu Pak ya? Nggak tahu, pokoknya ngalir aja. Nah, kemudian dipandu, kemudian dicarang isinya, diberitahu, lalu kemudian masuklah formulir ke Tarbiyah. Lalu kemudian ada tes, saya juga ikut tes dan saya diterima.
Nah, di situ ada problem dengan apa saya membiayai diri saya. Maka kemudian saya menjadi guru privat di Jogja ini. Dengan berbekal pengetahuan dari pesantren itu Pak ya. Pengetahuan dari pesantren, kemudian mengajar di beberapa sekolah swasta. Dan alhamdulillah itu bisa mengantarkan saya lulus sarjana muda. Oke. Gitu. Dan terbaik waktu itu. Sarjana muda terbaik. Dan ini sering ada pertanyaan, dulu kok ada sarjana muda dan apakah juga ada sarjana tua Pak? Sarjana lengkap, istilahnya. Sarjana muda dan sarjana lengkap. Apa bedanya itu Pak zaman itu Pak? Sarjana muda itu kalau sekarang S1. Oh S1. Kalau sarjana lengkap itu sudah, kalau waktu itu istilahnya doktoral. Doktoral. Maka gelarnya bukan doktor, dokter Andes. Dokter Andes itu setingkat master gitu. Kalau sarjana muda apa tadi Pak? BA tadi, BA ya. BA itu SAG ya kalau sekarang. Atau gitu. SPD. Lalu kalau dokter Andes ya MPD lah gitu. Nah, Bapak waktu belajar, ini proses waktu belajar dengan keterbatasan, karena rata-rata kalau saya lihat profil dari dosen-dosen kita, guru-guru kita di Fakultas Tarbiyah seusiaan Bapak ini berangkat dari kampung, orang tua memang sangat terbatas ya. Dari keluarga yang biasa lah ya, yang tidak begitu berkecukupan, tapi kemudian dengan modal semangat itu kemudian bisa menamatkan pendidikan di sini. Itu sebenarnya apa Pak motivasinya waktu itu? Motivasinya ya ketika saya ke Jogja itu saya sudah susah hidupnya, jangan sampai lebih susah karena saya jadi orang bodoh gitu. Wow. Jadi saya waktu itu merasa kecil di hadapan teman-teman yang begitu gembira ria sebagai mahasiswa, tapi saya masih sedih memikirkan dengan apa saya nanti harus membiayai diri saya. Dalam hati tidak, saya harus kalahkan semua itu dari segi prestasi, saya bilang gitu. Dalam batin saya harus maksimal gitu. Karena yang peduli terhadap diri kita sendiri ya kita sendiri Pak, ya. Harus berubah. Oke, Pak Raja. Jadi dalam aktivitas kemahasiswaan Bapak tadi tidak menjadi seorang aktivis yang seperti yang lainnya waktu itu. Zaman itu adalah zaman yang Orde Baru, yang tekanan pemerintah begitu berat, tetapi Bapak beraktivitas lain ya, cari medan lain untuk meningkatkan akademik, bidang akademik dan non akademik tentunya. Dan bagaimana Pak itu menyeimbangkan antara bidang akademik yang Bapak bisa menjadi mahasiswa berprestasi, di satu sisi Bapak juga aktif di kegiatan-kegiatan dakwah, mendidik, mengajar dan di luar kampus. Itu menyeimbangkan gimana itu Pak? Iya, jadi saya setiap habis sholat isya di masjid ya itu saya selalu sholat isya di situ. Saya belajar di situ menggunakan penerangan masjid. Karena di kos saya waktu itu belum ada listrik, masih sentir Pak ya. Masih sentir gitu ya. Saya tidak bisa belajar di rumah. Kemudian setelah lampu itu mati saya baru pulang, baru tidur. Dan di situ lalu bergabung beberapa teman yang tahu bahwa saya selalu nongkrong di masjid, bergabung belajar bersama-sama di situ. Nah, disitulah saya merasakan bahwa kalau kita sharing pengalaman itu ternyata lebih paham daripada belajar sendiri gitu. Kita sebelumnya belum paham, lalu ada yang tanya pada kita, lalu kita berusaha maksimal memahami dan menjelaskan. Itu ternyata jadi paham kan gitu. Berkolaborasi Pak ya. Berkolaborasi begitu, dan waktu itu kan sistemnya kayak sekolah. Naik kelas atau tidak naik kelas, bukan SKS. Bukan ya. Jadi ada anak yang tinggal kelas, ada anak yang naik kelas. Jadi kawan kita itu dalam satu kelas itu dari tingkat 1 sampai tingkat 3 itu sama. Kalau nanti di doktoral itu juga sama. Jadi hubungan kita menjadi akrab dan selalu membangun kebersamaan, belajar bersama. Nah, karena saya dari pesantren, bahasa Arab saya bagus. Gitu. Prodinya waktu itu bahasa Arab Pak ya? Waktunya bahasa Arab. Dan itu bukan pilihan. Diarahkan oleh fakultas siapa yang masuk PAI dan siapa yang masuk PPA. Saya dimasukkan ke PPA oleh fakultas gitu.
Nah, karena masuk PPA ini keuntungan saya hampir semua mata pelajaran itu sudah pernah saya pelajari di pesantren gitu. Jadi tidak berat gitu. Maka saya aktif di luar mengajar di beberapa sekolahan dan beberapa privat gitu ya. Itu masih bisa mengejar gitu ya. Jadi tidak berat sebelah. Karena saya aktif lalu akademiknya lemah itu alhamdulillah tidak. Jadi menyeimbangkan ya, tapi memang harus tergantung dari mahasiswa masing-masing. Jadi kalau kita sekarang teman-teman mahasiswa dari mahasiswa koreksi diri ya, karena yang paling tahu terhadap diri sendiri adalah kita sendiri. Kita harus melakukan apa dan bagaimana menyeimbangkan antara bidang akademik dan non akademik. Tadi menarik Pak yang disampaikan. Tadi ada pernyataan guyonan sebenarnya. Satu orang tidak paham ditambah satu dengan orang tidak paham, ketika kumpul menjadi setengah paham Pak. Ya, kemudian tambah lagi satu lagi yang kurang paham menjadi paham semua. Nah itu dia. Oke, Pak Raja, dari testimoni mahasiswa-mahasiswa Bapak, murid-murid Bapak di Fakultas Tarbiyah ini, dalam pembelajaran Pak Raja ini bisa mengkontekstualisasikan ya materi yang ada di teori yang ada di buku, yang dari pembelajaran itu bisa kontekstual dengan realitas. Dan saya baca Bapak juga banyak meneliti bidang-bidang antropologi budaya Pak ya. Itu kok bisa Pak, dan sehingga mudah difahami. Itu teknik dan metode strateginya, pengalaman itu bagaimana itu Pak bisa demikian? Ya, jadi kebetulan mata kuliah saya memang mata kuliah yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Pertama tentang Islam dan budaya lokal waktu itu istilahnya, lalu SKI dan budaya gitu. Nah, saya dari kuliah antropologi tertarik dengan kehidupan di masyarakat itu. Maka setiap saya memberi kuliah, saya selalu memberi contoh kehidupan di masyarakat, dan mahasiswa harus mengkontekkan dia dengan kehidupan dia di masyarakat dulu. Misalnya ada teori-teori antropologi gitu ya. Lalu kemudian tugas yang saya berikan kepada mahasiswa adalah coba sekarang kamu lihat lingkungan kamu seperti apa. Cocok nggak teori ini untuk melihat itu? Laporkan sesuai dengan teori yang saya berikan. Lalu semua itu pada membuat laporan dari tempatnya masing-masing dan dilaporkan di kelas itu. Jadi diskusi yang cukup menarik begitu, karena kehidupan di Jawa dengan di Padang itu berbeda. Padang dengan Kalimantan, dan di sini kita saling memahami lintas budaya gitu, dan itu mahasiswa biasanya suka. Jadi berbasis pada riset Pak ya. Jadi sekarang kalau kita dengar ada riset university, Pak Raja itu Pak Raja sejak awal mengajar memang sudah membiasakan dengan riset, membawa hasil riset di lapangan, dibawa ke kelas dan didialogkan, sehingga apa yang kita pelajari bukan hanya dari buku, tetapi berinteraksi, berdialog dengan realitas yang ada. Bahkan gini Mas Makali, ketika pertama kali masuk itu, sebelum saya mengajarkan materi kuliah, itu mahasiswa saya suruh keluar kelas. Coba kamu sekarang keluar kelas, kamu pergi ke masjid, kamu lihat di sana ada prasasti, kamu baca, dan kamu diskusikan apa itu maknanya. Nah, ini sebagai pembinaan karakter mahasiswa ya, sebagai Sunan Kalijaga Muda. Di sana kan ada anglaras ilining banyu ngeli ananging ora keli gitu kan. Nah, itu kemudian didiskusikan di kelas itu. Nah, itu basic dari kerangka berpikir mahasiswa yang inklusif, yang kemudian moderat kan gitu. Sehingga nanti materi-materi apapun kerangkanya adalah anglaras ilining banyu itu. Ngeli nganging ora keli. Ya, oke, menarik sekali ya. Itu semua mahasiswa saya suruh baca. Wah, luar biasa. Jadi informasi juga bahwa Pak Rajasa ini adalah peneliti ya, banyak sekali karya-karya yang beliau hasilkan ya terkait dengan bidang sosial, keagamaan dan antropologi budaya. Lain kali kita akan membedah beberapa buku karya beliau, di antaranya ada
bisnis kaum sufi yang saya kira sangat inspiratif. Kemudian ada agama dan budaya ya. Agama dan budaya dan agama dan pariwisata ya. Kemudian yang lainnya banyak sekali. Oke, kita akan ketemu lagi dan kita akan teruskan apa pesan dan kesan serta harapan Pak Rajasa menjelang purna tugas ini. Gitu ya. Nah, saya di situ ditempatkan di unit penelitian bersama Mas Lukman Saifuddin dan Mas Budi Munawar Rahman.